Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Medan yang terdiri dari Saya Alifin Rizkia. saya Aina Amarulia. Saya Anissa Ramadhani. Nah, pada video ini kami akan mewawancarai salah satu pendiri UMKM yang ada di Binjai. Gak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Just enjoy this video guys. 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼. Pada video ini, kami berkunjung ke salah satu UMKM di Kota Binjai, yaitu Angkringan Semeru. Angkringan ini terletak di Jalan Gunung Semeru, kurang lebih 1,5 km dari Tanah Lapang Merdeka Binjai. 삶을 향해 때론 원망도 하겠지. 그 선을 먼저 넘지 말라고. I can fly the sky. Never gonna stay. 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Angkringan Semeru, di video ini kami sudah bersama owner dari Angkringan Semeru. Nah, langsung saja kita simak informasinya. So, enjoy this video. Oke teman-teman, nah sekarang kita udah bersama owner dari Angkringan Semeru nih, dengan Bang Ica ya. Nah oke, jadi sebelum kita lanjut nih ya, kita boleh dong perkenalan dengan Bang Ica nih, biar tahu gitu. Halo semuanya, salam kenal, saya Wica, owner dari Angkringan Semeru. Oke, nah Bang Wica sendiri adalah owner dari Angkringan Semeru guys. Nah jadi sebelumnya teman-teman ya di Kota Binjai nih bisa tuh kemari ya kan Bang? Benar. Jadi asik tempatnya juga, ada outdoor, terus makanan enak-enak. Benar. Oke, nah Bang Wica, sebelumnya saya Alifin Rizkia dari Politeknik Negeri Medan tuh. Jadi kami ada penelitian gitu Bang tentang usaha UMKM. Mau naik nih, sebenarnya apa sih Bang alasan utama Abang buka UMKM gitu? Alasan utamanya sebenarnya mengisi waktu kosong sih sebenarnya. Ide ini sebenarnya sejauh sebelum ini tuh udah ada kepikiran. Cuma realisasinya pada saat ya ini memang benar-benar yang lagi kosong kan. Sekarang juga kuliah juga dari rumah kan kayak gitu. Jadi daripada waktunya kosong terbuang percuma sia-sia, kenapa nggak bikin usaha gitu sih? Oh gitu. Iya. Jadi mengisi kekosongan tuh ya Iya Bang. benar. Terus Bang, kenapa sih namanya Angkringan Semeru gitu Bang? Apa sih dibalik filosofi dibalik adanya nama itu gitu? Sebenarnya kalau nama ya sebelum Angkringan Semeru itu sendiri udah banyak sih gitu nama-nama yang udah disaranin sama teman-teman kan. Ada juga yang bilang makanya juga selain Angkringan Semeru teman-teman juga sering bilangnya Cafe Hidayah gitu. Nah, tapi setelah kita pikir-pikir kayaknya kalau misalnya kita bikin kafe, konsep awal dari usaha kita ini sebenarnya bukan kafe gitu. Karena gini ya, idenya itu kalau misalnya saya mengejar bikin kafe untuk di Kota Binjai itu kan kafe udah banyak ya. Benar. Dan saya tahu batas kemampuan kami itu terbatas gitu. Salah satunya ya dari segi dana gitu. Nah jadi kalau misalnya kita ngejar untuk bikin kafe, kita itu bakalan kesulitan karena saingan terlalu banyak. Jadi kenapa nggak bikinnya yang kita ngejarnya itu dari target menengah ke bawah dan atas juga bisa gitu. Jadi akhirnya timbullah ide untuk bikin angkringan aja gitu yang simpel tapi nyaman gitu. Jadi gitu ya teman-teman, asal mula dari namanya Angkringan Semeru. Oke, nah Bang, biar teman-teman tahu juga tuh, kira-kira menu-menu di sini apa aja tuh Bang? Menu-menunya simpel ya, nggak yang makanan berat. Sebenarnya ada bakalan kita launching, tapi untuk sekarang ini sih masih makanan-makanan ringan sama minuman-minuman ringan gitu. Ada burger, kemudian ada sosis, sate-satean, pokoknya banyak lah gitu. Nah buat teman-teman juga yang penggila kuliner gitu ya Bang, Benar. bisa dong datang kemari. Kita lanjut ya Bang. Nah, kira-kira tuh Bang omset Abang per hari berapa tuh? Misalnya atau per bulan dari awal berdiri kafe gitu sampai sekarang. Ini baru kan ya Bang? Bener. Nah kalau masalah omset nih ya, sebenarnya gimana ya? Karena memang usaha kita ini termasuk baru,
Dan juga mungkin kan masih tahap perkenalan sama masyarakat, terutama kalangan anak muda di Kota Binjai gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang omsetnya itu sih belum bisa dipastiin karena ini kayaknya belum baru akan 1 bulan. Oh, baru Gitu. satu Jadi bulan. baru akan ya, jadi belum 1 bulan gitu. Nah, jadi kalau misalnya bicara omset per bulan, saya juga belum bisa pastikan berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya omset per minggu sih kira-kira ada sih 600-an ya. 600.000 Iya. per minggu gitu Per ya minggu. Bang? Oke. Nah abang bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih Bang? Biar teman-teman pada tahu juga gitu. Nah, kalau bukanya kita dari mulai habis maghrib sampai tengah malam jam 12. Oke, nah abang tuh kan tadi bukannya di baru 1 bulan awal gitu kan Bang. Nah ini kan masih pandemi gitu ya Bang. Kita tahu bahwa pandemi itu kan ekonomi masyarakat agak melemah gitu ya Bang. Iya. Nah kira-kira apa sih Bang tantangan tersendiri yang abang alami gitu selama pandemi membuka usaha seperti ini gitu Bang? Kalau tantangan sih sebenarnya banyak ya, seperti yang tadi Adek bilang kan gitu. Memang ekonomi kita kan saat ini memang lemah gitu ya. Terbukti dari banyak usaha juga yang tutup gitu. Salah satunya juga usaha abang saya juga tutup gitu. Nah, tapi kita mikirnya gini ya. Memang sih di satu sisi ekonomi kita melemah, tapi di satu sisi lagi orang-orang itu butuh hiburan gitu. Nah, jadi kita ambil kesempatannya tuh di situ. Apalagi kalangan anak muda ya, yang dia memang sekolahnya belum bisa belajar langsung di sekolah gitu, ataupun kuliahnya gitu. Nah, mereka ini kalau misalnya kita perhatikan dari pas survei awalnya itu, mereka itu udah jenuh di rumah gitu. Jadi butuh sesuatu yang hiburan gitu, hiburan di mana dia bisa berkumpul sama teman-temannya, tapi tidak juga dengan harga yang mahal. Makanya konsep kita awal itu bukan menjual barang-barang yang seperti yang mahal gitu, makanan yang mahal, tapi kita jualnya yang menengah ke bawah gitu. Jadi sehingga juga tidak memberatkan adik-adik sekalian gitu. Berarti harganya cukup terjangkau nih Iya, teman-teman benar. di sini. Nah lanjut ya Bang. Di sini tuh kira-kira sistem pembayarannya gimana tuh Bang? Bisa nggak pakai? Kan sekarang lagi males tuh orang biasanya bawa uang cash gitu kan Iya Bang. benar. Kira-kira bisa nggak pakai OVO atau dari Dana gitu Bang? Kalau untuk itu sih belum ya, belum. Oke. Tapi rencananya kita akan gitu. Jadi kalau masih sekarang sih masih manual. Terus Bang bisa nggak Bang? Ini udah buka belum pesan melalui online gitu Bang? Kayak dari Grab gitu. Kalau dari kita kerjasama sama Grab atau Gojek itu belum ya. Tapi kalau misalnya pemesanan via telepon kita udah gitu. Jadi udah bisa pesan antar. Kira-kira nih Bang, apa yang membedakan angkringan ini dengan angkringan yang ada di luar sana gitu Bang? Apa sih daya tariknya tersendiri gitu? Kalau ini kan subjektif ya dari orangnya. Tapi kalau misalnya saya sendiri menganggap daya tariknya gini. Angkringan itu pada dasarnya kalau misalnya konsepnya untuk di Kota Binjai ya, kalau kita perhatiin rata-rata dia kan menu pinggir jalan ya. Bener-bener. Nah, di mana menu pinggir jalan itu untuk kita duduknya sendiri sebenarnya agak kurang nyaman, bener nggak? Nah, jadi kita bikin konsepnya itu kita jual angkringan, tapi kita menyediakan fasilitas yang nyaman gitu. Nah, salah satu daya tariknya itu gitu. Terus, walaupun kita menyediakan tempat yang nyaman, tapi harganya nggak kita naikin gitu. Tetap kita menjaga harganya agar tidak yang terlalu tinggi, jadi bisa menjangkau semuanya gitu. Nah bener ya teman-teman, di sini selain murah, tempatnya tuh memang di pinggir jalan tapi nyaman sih, nggak terlalu banyak kendaraan ya Bang ya. Benar. Oke. Nah sebelumnya Bang pernah denger gini nggak Bang, bantuan UMKM dari pemerintah? Nah Abang sendiri termasuk orang yang menerima bantuan dari pemerintah sendiri nggak Bang untuk usaha Abang ini? Kalau itu belum ya. Memang kemarin udah sempat dengar sih ada program itu, tapi ini pembuatannya kan memang 1 bulan ya udah, dan programnya itu kalau nggak salah saya sih sebelum itu di bulan 4 atau 5 gitu, jadi kita nggak kedapetan gitu. Mungkin untuk nanti program selanjutnya mungkin kita bakalan daftar sih. Oke. Jadi Bang sebelumnya pernah pakai aplikasi nggak Bang? Kayak sekarang tuh lagi zamannya aplikasi-aplikasi pembantu pembukuan kayak Danakas atau Warung gitu Bang. Abang pakai itu atau memang Abang punya pembukuan sendiri gitu? Kita sih sejauh ini masih manual. Jadi gimana tuh Bang pencatatannya? Kalau untuk pencatatan sih kita bedakan ya dari modal kita awal mendirikan sama sekarang udah mulai ke
pendapatan harian sama pengeluarannya gitu. Nah, jadi itu kita bedakan dulu. Kalau untuk catatan perhariannya itu ya kita catat dari saldo terakhir tutup buku, kemudian masuk ke pengeluaran sama pemasukan gitu. Gitu aja sih. Oh gitu. Terus kira-kira Bang, kedepannya apa nih Bang? Yang terbaru gini, yang akan launching dari cafe ini sendiri, dari angkringan ini sendiri maksudnya. Oke. Kalau untuk launching pastinya menu baru bakalan kita launching, cuma masih rahasia ya. Jadi jadi nantikan aja. Tunggu aja teman-teman ya. Jangan lupa datang ke angkringan kita gitu. Oke, sip. Nah tadi kan Abang bilang kedepannya mungkin akan diurus tuh bantuan dari UMKM pemerintah. Nah, harapan Abang sendiri untuk pemerintah nih, khususnya pemerintah Kota Binjai untuk usaha-usaha UMKM itu sendiri. Kira-kira apa sih gitu, harapan Abang? Harapan kita sih sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Bantuan itu memang bisa tersalurkan dengan baik, tidak hanya berupa dana ataupun alat ya, tapi juga dalam bentuk pelatihan gitu. Karena sebenarnya kita juga Pelatihan butuh pelatihan. gimana tuh, Bang? Pelatihan cara membuka wirausaha yang baik gitu. Salah satunya seperti yang dibilang tadi, bagaimana cara pembukuan yang baik, pemasaran yang baik gitu. Nah, itu sebenarnya kita butuh gitu. Karena memang kita ini benar-benar pemula gitu di dalam bisnis ini gitu. Sebelumnya Bang, Abang tahu nggak tentang SAK UMKM sendiri gitu Bang? Gimana? Sebelumnya Abang tahu nggak tentang SAK UMKM? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu SAKMKM. SAKMKM adalah singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Standar ini ditujukan pada usaha yang belum mampu memenuhi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ETAP yang berlaku sebelumnya. SAKMKM dirancang lebih sederhana dibanding SAK-ETAP. Sesuai dengan namanya, SAKMKM dirancang khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang berlaku aktif mulai 1 Januari 2018. Tujuannya adalah sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang berisi informasi posisi dan kinerja keuangan. Informasi tersebut berguna bagi kreditor maupun investor untuk pengambilan keputusan ekonomi sekaligus pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik usaha. Setidaknya ada 3 laporan keuangan menurut SAKMKM. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian. Nah, itu dia tadi informasi sekilas mengenai SAKMKM. Kita lanjut yuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi Bang, kalau memang belum, boleh nggak kami itu membantu Abang dalam membuat pembukuan Abang sendiri gitu? Oh, sebenarnya kalau misalnya dibantu ke arah yang lebih baik, kenapa enggak gitu. Jadi ya justru kami merasa terbantu gitu. Nah, jadi kan memang kebetulan Bang, tugas kami nih kayak meneliti gitu, menganalisis usaha-usaha UMKM yang ada di Kota Binjai gitu Bang. Nah, jadi kami pilihlah usaha UMKM Abang gitu ya Bang. Nah, jadi di sini tuh kami mau membantu Abang gimana sih cara membuat pembukuan gitu. Boleh. Oke. Ada Bang yang mau disampaikan sama teman-teman gitu Bang? Apa ya? Mungkin buat teman-teman semua jangan lupa mampir ke Angkringan Semeru, letaknya di Jalan Gunung Semeru nomor 14. Dijamin harganya murah, rasanya mantap. Nah, jadi itu teman-teman sedikit ya bagaimana kok bisa sih gitu namanya kafe Angkringan Semeru tadi ya Bang ya. Tempatnya tuh nyaman loh teman-teman, tempatnya nyaman, terus harganya terjangkau tadi ya Bang. Benar. Jadi untuk teman-teman yang di kalangan anak muda juga nggak cocok lah gitu untuk anak kos ya kan Bang. Iya benar. Bang mau disampaikan lagi nggak? Hah? Oh, mungkin salah satu program yang bakalan kita buat sih bakalan ada diskon khusus untuk mahasiswa ataupun pelajar dengan menunjukkan KTM atau kartu pelajarnya. Wah, jadi teman-teman nih bisa nih teman-teman anak-anak Polmed ya kan atau anak-anak kampus lainnya. Nah, jadi Bang Wica kedepannya akan ada kenapa tadi Bang? Diskon ya? Program diskon untuk anak-anak mahasiswa. Nah, teman-teman bisa datang dengan menunjukkan apa Bang tadi KTM ya? KTM. Di mana lagi coba makan di tempat yang nyaman, di angkringan yang enggak
Asik lah pokoknya, jangan diskon 30% ya Bang. Berapa tadi Bang? Kalau untuk diskonnya nanti ya. Oh, diskonnya masih rahasia teman-teman. Iya, benar. Oke, nah. Jadi buat Bang Wicak makasih ya Bang udah menyempatkan waktunya buat kami tanya-tanya nih. Oke, jadi sekian ya teman-teman. Jangan lupa datang ke sini. Bukanya dari jam 5 sampai jam berapa Bang? 12. Sampai jam 12 malam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah kunjungan dan wawancara kami di Angkringan Semeru. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua untuk memulai suatu usaha. Maju terus UMKM Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah gitu. Belum. Udah.